Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan. Begini. Banyak anak Tuhan yang sadar punya Allahnya dahsyat. Seperti tadi ya. Yang lagunya berkata apa? Lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa, penuh kuasa. Tetapi banyak anak Tuhan yang tidak bisa mengalami hal yang tadi kita nyanyikan. Tema khotbah saya adalah mengalami Tuhan. Ini bagian kedua. Dulu, ya mungkin 10 tahun yang lalu, saya juga punya tema mengalami Tuhan, dan itu selalu jadi berkat buat ketika saya menyampaikan firman Tuhan di luar kota, selalu itu yang saya sampaikan ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, mengalami Tuhan, bagian kedua. Seperti tadi saya katakan, banyak anak Tuhan yang sadar punya Tuhannya dahsyat, luar biasa, tapi tidak bisa mengalami kedahsyatan daripada Tuhan. Penyebabnya apa? Dan betapa ruginya saudara punya Tuhan yang dahsyat, tetapi saudara tidak bisa mengalami kuasanya, kasihnya, sukacitanya, apalagi itu ya, ya macam-macam lah ya. Ibaratnya saudara punya mobil yang bagus, tetapi saudara masih kepanasan di dalam mobil itu. Padahal di dalam mobil itu ada AC. Namanya juga mobil bagus, pasti punya AC, ada AC-nya. Betapa bodohnya kita. Punya mobil, masuk ke dalam mobil, tapi kepanasan. Kenapa? Karena AC-nya tidak berfungsi. Kenapa? Karena AC-nya tidak diaktifkan. Begitu juga saudara sebagai anak Tuhan. Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Juru Selamat kita. Tuhan taruh rohnya di dalam hati kita. Terus kita tidak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa seperti tadi saya katakan. Kenapa? Saudara tidak aktifkan roh yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Betapa ruginya. Seperti contoh tadi saya katakan, punya mobil bagus, saudara naik mobil, tapi saudara kepanasan. Di mobil itu ada AC nggak? Ada. Tapi AC-nya tidak diaktifkan. Ini gambaran. Betapa bodohnya orang yang punya mobil, ada AC, tapi masih kepanasan. Ini gambaran ya. Saya juga merenung kenapa ada orang yang mengalami hal yang buruk, terus tidak bisa mengatasi hal yang buruk. Harusnya bisa lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang, tadi dikatakan lebih daripada pemenang. Saudara harus tangkap dulu apa arti lebih daripada pemenang. Bedanya lebih daripada pemenang dengan pemenang adalah kalau pemenang, saudara berusaha dulu, bertanding dulu, berperang, terus saudara menang. Itu namanya saudara pemenang. Yang namanya lebih dari pemenang adalah saudara diem, Tuhan yang berperang. Contohnya saudara dapat piala aja. Itu disebut lebih daripada pemenang. Tadi kan ada lagunya ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nah terkadang kita yang sibuk sendiri. Saya sering katakan, kita punya persoalan 10. Kekuatan kita 2. Ya saudara lakukan aja yang 2. Jangan 10-10-nya saudara borong, saudara mau ambil alih. Gak bisa. Punya kekuatan 2, lakukan yang 2. Yang 8 gak bisa, saudara serahkan sama Tuhan. Makanya saudara akan lebih daripada pemenang. 10 perkaramu akan terselesaikan. Nah, masalahnya kenapa ya kita tidak bisa mengalami Tuhan? Ya. Saya juga tadi kan katakan saya merenung. Tiba-tiba saya teringat satu cerita. Ini juga saudara sering dengar lah ya. Saya juga lihat di Facebook, di media sosial. Ceritanya begini. Ada seorang anak muda itu dijamah Tuhan. Jadi dia berapi-api untuk ceritakan tentang Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yang sudah mengubah hidup dia. Yang dulu mungkin dia brengsek atau terpuruk, sekarang tuh dia sudah bangkit, dibangkitkan, imannya, keadaannya. Jadi maunya cerita. Satu hari dia pergi ke tukang cukur. Nah saking semangatnya lagi dicukur, dia cerita lah tentang Tuhan yang dahsyat. Bapak sebagai tukang cukur harus percaya, Pak, saya punya Tuhan dahsyat luar biasa. Bapak mau nggak mengalami Tuhan seperti saya alami? Percaya kepada Tuhan Yesus. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah tahu apa yang dikatakan oleh tukang cukur? Tuhan mah nggak ada, sambil nyukur ya. Pernah dengar ya cerita itu? Tuhan tuh nggak ada. Loh kok Bapak bisa ngomong begitu, kata anak muda ini. Iya, kalau Tuhan ada nggak mungkin
banyak orang yang mengalami penderitaan. Mana keadilan Tuhan? Mana kebaikan Tuhan? Ada yang kelaparan, ada yang mengalami masalah ini dan itu, mengalami penderitaan, sakit penyakit. Tuhan tuh nggak ada. Sambil cukur kan? Si pemuda ini terus terang aja hampir terpengaruh. Kalau Tuhan ada, nggak mungkin tuh ada penderitaan tuh sana sini sini. Hampir terpengaruh nih. Setelah selesai cukur, bayar, si pemuda ini termenung, keluar kan. Nah, Roh Kudus itu baik. Tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan si anak muda ini yang lagi semangat cerita tentang Tuhan. Tiba-tiba di situ ada gembel lah, yang rambutnya panjang, nggak keurus. Tuhan bilang, lihat, kepada orang yang rambutnya panjang. Tiba-tiba dia dapat ide dari Roh Kudus. Dia langsung balik lagi nih ke tukang cukur. Tukang cukur, ya ada apa? Saya mau bilang ya sama Bapak, tukang cukur itu nggak ada. Loh, kok kamu bisa ngomong begitu? Tadi kan barusan saya cukurin kamu, ini saya ada. Kalau tukang cukur itu ada, nggak mungkin di depan itu banyak orang yang rambutnya gondrong, kumisan, jenggotnya nggak tercukur. Sudah tahu apa dijawab oleh tukang cukur itu? Ya salah dia sendiri. Kenapa dia tidak datang ke saya? Kalau dia datang ke saya, pasti saya rapikan rambutnya. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu ada. Nah, kalau ada yang mengalami penderitaan, kesedihan, kesengsaraan, karena dia nggak datang kepada Tuhan. Saudara nangkep ini? Ya? Saudara mau mengalami Tuhan? Oke, ada 3 poin ya. Jadi kesimpulan dari ilustrasi yang tadi saya cerita, ya, Tuhan ada, tapi tidak semua orang, bahkan orang Kristen, tidak bisa mengalami Tuhan. Kenapa?